Na cenges pangerbang din Dopai melus cana rurus Hajenges son mis boni Salpuma kanupani Si sonai doge goluta Nai atas tano Hajing esun ge gogota Habayako Hasangapo Salpudo ganupani Halari ay pake mahal Kala kamu baik golu parsa tokinano Ingat tong baik Tuhani
Kami dari D4 Project kembali berkarya dengan lagu kami yang berjudul Songon Bunga Naik Talun ciptaan Bapak Pendeta JP Tansar. Jangan Langdong beari namam ben malas uhurmu, lambin boratni dalanan bani kulumu, marbois gogo lalap dosoya pangahapmu. Hari margati hari songon langdong hadungani, hai jama holinani jupaham ganuk balosni, ise mana mangurupi ase sabo intene. Tonggo opas kon ganuk bani kon holso ase margogo kita onde Angindo lambai don ni hamandole saina dear doin galuman iban Yesus bamu. Sanggah robiar mandopakon goluhon, tukis pedalan bani ganu goluhmu, saya ingat hamba dong do Yesus hasoman. Hari margati hari songon langdong hadungani, hai jama holinani jupaham ganuk balosni, ise mana mangurupi ase sabo intere. Tonggo opaskon ganuk bani Tuhan, orumu apa kon holso ase margogo di tahun be. Bye.
ganupan si dalanon muin Jesus mabain hasumanmu iparorot do hamtong tong izin rusion dos bay tujuanmu gedao mahul si dalanon min ulang ham panduli izin seng boy soto ham bahenonin asal Jesus bain hasoman mi sanggah lo jaham mamikirin bani Jesus patugahin nangayotan ham bani dalamin ay ibotoh do ganupani gedao mahul si dalanon min ulang ham manduli izin seng boy soto ham bahenonin asal Jesus bain hasoman mi bay ganupan si dalanon muin Jesus mabain hasumanmu iparorot do hamtong tong izin rosion dos bay tujuanmu gedao mahul si dalanon min ulang ham panduli izin seng boy soto ham bahenonin asal Jesus bain hasoman mi gedao mahul si dalanon min ulang ham manduli izin seng boy soto ham bahenonin asal Jesus bain hasoman mi asal Jesus bain hasoman mi asal Jesus bain hasoman mi Ilomemu Tuhan, talar doha ganu, sendong naringon.
ko pangabang palaka parsahake parlahong langdong pasangakon kuranmu langdong pamalaskon Tanduy bunga na
Wahabdo holong ni atenu, wahabdo idop ni uhurmu, ganup ari ganup borngin, hubaku oh Tuhan. Isema awon oh Tuhan, asera hamangidopi oh Yesus, sing tarbilangi hubaku holongmu. Oh jurang maka halangi, oh jurang lau mangidangi, humbai kok niur Tuhan, sadokah kolukon. Sedihut monangan. Wahabdo holong ni ateimu, wahabdo idop ni uhurmu, ganup ari ganup borngin, baku oh Tuhan. Isema awon oh Tuhan, asera hamangidopi oh Yesus, sing tarbilangi hubaku holongmu. Oh jurang maka halangi, oh jurang lau mangidangi, humbai kok ni uhur Tuhan, sadokah kolukon. Sedihut monangan. Kebuit tumang paru tolon, sedihut monangan.
Iya, Dini, sama. Dini jangan berubah. Oke, udah pas. Ya udah. Udah mulai itu udah berdua. Ya lah, enggak lah. 9 gak bisa dong, orang pada baru buka. Iya, jangan. Baru jam 9. Harus ada yang ngasih tau itu. Bang, tunggulah orang itu lah. Lambat nanti orang pada nggak masuk Iya. duluan. Jam 9 lah pokoknya. Jangan jam 9 kurang. Kayak aku baru nyusun laptop aku jam 9, jam segini nih. Mak, itu jam 9 kurang 10 loh. Jam 9 lah. Jam 9. Nanti orang pada itu kecepatan. Ini kecepatan masih Kak 10 menit lagi. Bilang nanti orang Jumat. Karena orang live streaming kan bukanya jam 9 Kak. Takutnya nanti mereka pas nih jam 9. Ini jam kita kurang 8 menit. Gimana Kak? Oh, jadi yang mana benar? Kalau kurang jam 9 Kakak lah. Oh ya udah. Iya, jangan sampai. Iya Kak, nanti kan kita kan namanya live streaming itu sesuai schedule Belum, kita. belum bilang yang di situ dulu. 2 menit lagi, biarin aja. Iya. Shoot semua aja dulu Bang. Semua salib apa. Itu juga yang beribadah nggak ada Jumat di. Iya, kurang 2 menit lagi. Ini ya, Fuji Fik ini ya hebat ya maksudnya. Nggak punya kaki tangan tapi luar biasa ya. Tapi itulah, itu 1 di antara 1 miliar itu. Makanya nggak. Oke. Kita diri juga. Itu enggak benar. Iya. Shalom, Shalom. jemaat yang dikasihi Tuhan, yang berkebaktian di rumah, kami ucapkan selamat hari Minggu dan salam sehat buat kita semua. Amin. Terpujilah Tuhan, Allah yang setia dan penuh kasih yang senantiasa mendukung dan memelihara kehidupan kita. Tema kegiatan GKPS 2020 diperlengkapi untuk melakukan perbuatan yang baik. Subtema, persiapkan jemaat menjadi pemimpin yang rendah hati, takut akan Tuhan, taat kepada ajaran, berperilaku baik, agar nama Kristus semakin dimasyhurkan. Topik mingguan, kepedulian kepada disabilitas. Model kebaktian kita, model B. Ibadah akan dimulai, kami berikan waktu untuk saat teduh. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 22, bait 1 dan bait 3. Jemaat kami undang berdiri. Marilah kita siapkan hati
Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Betapa disenanginya tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kasih-Mu sungguh besar tiada bandingnya dan telah nyata dalam pengorbanan Yesus Kristus. Pada saat ini kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu di dalam ibadah ini, membawa pujian dan mazmur untuk memuliakan nama-Mu. Biarlah Roh-Mu memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga olehnya kami dituntun untuk mengasihi Engkau dan sesama, sehingga pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus tidak sia-sia bagi kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, terimalah doa kami. Amin. Yesus, Kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar, datanglah membawa selamat bagi kami yang gentar. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 58, bait 1 dan bait 3. Pada bait ketiga, jemaat kami undang berdiri. Kita berdoa untuk mengaku dan memohon keampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa yang penuh rahmat, secara jujur kami mengaku, kami telah berdosa kepadamu, baik di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Hati kami sering tidak tertarik untuk bersekutu dan beribadah, sebab perkara-perkara yang lain sering lebih menarik hati serta menggoda pikiran kami. Ada kalanya kami hanya memberikan sisa-sisa waktu yang terluang untuk persekutuan di jemaat-Mu.
Kami juga berdosa karena dalam kehidupan bersama sebagai warga jemaat, warga masyarakat, dan anggota keluarga, kami kurang bertanggung jawab, bahkan sering bersikap egois serta kurang peduli terhadap sesama. Peri kehidupan kami tidak mencerminkan kemurahan hati, kebaikan, kelemah lembutan, melainkan sering menimbulkan amarah bagi orang lain. Kami sering tidak melayani sesama yang membutuhkan pertolongan. Orang yang menderita dan berduka sering tidak kami doakan. Orang yang putus asa tidak kami hibur. Ya Allah, Engkau adalah Bapa yang penuh rahmat. Kami memohon, ampunilah dosa-dosa kami, sehingga kami dapat kembali menjadi layak disebut anak-Mu. Tuntunlah kami oleh Roh Kudus-Mu untuk melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa permohonan ini. Amin. Dengarlah firman Allah, janji tentang keampunan dosa. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Di dalam kasih Allah, dosa kita telah diampuni. Oleh karenanya itu, nyatakanlah tanda-tanda hidup baru dalam kehidupan kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Bahagiaku penuh, Yesus berdiam dalamku. Sungguh ku selamat, ku ditebus, puji namanya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 34, bait 1 sampai bait ketiga. Pada bait ketiga, jemaat kami undang berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat di sepanjang zaman dan masa.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Besarkan nama Tuhan di dunia, serukan kemuliaannya, janjinya dikukuhkan demi manusia. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 46, bait 1 dan bait 5. Salam bata haganupan. Selamat hari Minggu ya Tuhan kanami hubani hita haganupan. Sonehoma hubani hasomanta namen dihuti ibadah live streaming na i rumah tene. Selamat hari Minggu ya Tuhan kanami hubata haganupan. Penegasan warta jemaat GKPS Cililitan Bata Sadarion ama hari Minggu tanggal 27 September 2020. Na perlobe himbauan hubani jemaat GKPS Cililitan ase tetap menjaga protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan dengan air yang mengalir, menjaga jarak, tidak bersalaman, makan makanan sehat dan yang bergizi. Napa duahon, bani hari Rabu tanggal 23 September 2020 selesai sermon ya dongkondo rapat majelis bani persahapan hasil musyawarah iputuskan Minggu Bapa GKPS Cililitan bani bulan November tahun 2020 ipadomu pakon kegiatan ulang tahun kuria GKPS Cililitan ke-44 tahun. Aman ibahen bani tanggal 15 November tahun 2020. Panitia nama natang Horja Aima sektor opat pakon seksi Bapak. Ase hubani panitia isusun program kerja dan diserahkan hubani pimpinan majelis pada hari Minggu kedua bulan Oktober tahun 2020. Dana tubuh
Doma ilayak-layakon na ibata bani keluarga Vianus Halawa atau inang Setialina Asriani Borugulo sada niombah dalahi bani hari Rabu tanggal 23 September 2020. Sehat donaroh sonai homa nama torasni. Ase tonggoan hita tetap tene bagas na sehat sedia aganupan. Na paupatkon berita duka cita. Doma marujung goluh inang sin rumah ni Bapak Sales Purba bani tanggal 10 September 2020. Ase tonggoan hita podas keluarga na tinading ni inahong ase podas sedia tarapoh tene. Na palimahon himbauan hubani jemaat ase hubani hita serahkon hita ma galangan partongguan pakon galangan kebaktian minggu hu rekening GKPS Cililitan. Na berikut ni ase lunasi hita ma diakoni sosial GKPS Cililitan tahun 2020. Nah berikut ni ase lunasi hita mahoma pati-patianta si 20.000 per kakak hubani keluarga nama rujung goluh kuriata aima bani keluarga Bapak Firman inang Dorma Sipayung pakon Bapak Tarima Munte ase serahkon ma hubani pengurus sektor masing-masing tene halani sesuai kesepakatan ta hinaan anggo jemaat sendiri nama rujung goluh pati-patianta ama 20.000 per keluarga. Berarti boy ma na total jemaat dong tulu keluarga berarti 60.000 ma pati-patianta si serah kononta ase hubani pengurus sektor ase boy ikoordinir mengenai ontene. Siluah bani pesta wanita pakon bapa halani donok ma bulan Desember tahun 2020 tetap ase ilunas kon hita paberes kita gondong henan sopat itulis kon hita siluah ta waktu sesi pesta wanita tene pakon bapa ase boy mama ilunasi hita. Sonama tugas-tugas warta jemaat hubata sadarion namasa pakon nalaho si pamasaon tene jadi Tuhan ma makasomani hita haganupan. Sonari masuki hita ma tonggo sapat. Martonggo maita. Hamba panami na marabangsa naguri atas, nitandahan nami marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus, puji-pujian pakon terima kasih do isembah kon hanami hubamu Tuhan, ijaba pa sampai ponorangon, ihap kon hanami do pe panramotionmu huban nami haganupan, boy hanami ibagas nasihat na jorgit haganupan hanami Tuhan. Besaderon martonggo mahanami secara khusus Tuhan hubani ganup jemaatmu GKPS Cililitan. Baik mai Tuhan na mengikuti ibadah kebaktian secara live streaming i rumah, sunai homa hanami haganup na martugas na hadir i GKPS i gerejaon homani Tuhan. Sehama tongtong dan manramotion panramotion muhuban nami, hama memberi kesehatan, hajar kita nakula homa huban nami Tuhan. Tambah ham homa pasu-pasu muhuban nami hubani Bapa. Keluarga lepas keluarga nami. Seng ibotoh kanami Tuhan ana perlu marsada-sada na bani keluarga nabi masing-masing. Tapi nguham takas torang ibotoh kami Tuhan. Mangarap hanami Bapa, seroh maham, sehadir maham tongon hu tongah-tongah nami masing-masing. Wi keluarga nami be, tambah ham pasu-pasu muhuban nami Tuhan. Martonggo ma hanami hu Bapa secara khusus. Itonggo hanami hu bani jemaatmu, ama bani inang nama balu, sunai huma natading maetek, sunai huma nalansia Bapa. Bani keterbatasan ni si dia huma Bapa, bani kesendirian ni si dia huma ni Tuhan. Saya hama tong roh makasuma ni si dia huma ni Bapa. Nambire kekuatan hubani si dia, khusus ni hubani inang nama balu sing lalapi patut ham si dia bani kesendirian ni si dia Tuhan. Tapi ham dong doha sama ni si dia panriahan ni si dia. Ibagasai roh matong-tong ham Bapa hadir maham. Sunai bani dalan sia Bapa, bani lemah fisik ni si dia Bapa, namandalani goluh hari Tuhan ni si dia Bapa. Saya ham mambire gogoh semangat hubani sedia ase tetap sedia marondos kubamu. Sonai huma bani niombah na tading maetek Tuhan. Dalang dong keluarga ni sedia Bapa, orang tua ni sedia, tapi ham dong do Bapa sebagai orang tua hubani sedia, urupi ham matong-tong sedia Bapa, hasomani ham humani tong-tong sedia humani Tuhan. Martong humani hanami Bapa, khusus ni hubani hanami haganup Tuhan
na jemaatmu takas torang ibahkan Bapa kondisi nami sonarion Bapa mana kondisi pandemi COVID-19 on Tuhan na buedo Tuhan na bayan pemerintah nami keterbatasan huban nami khususnya nami juak-juakmu Tuhan khususnya nami jemaatmu Bapa mana mengikuti ibadah secara protokol PSBB nami Tuhan na mengikuti ibadah na di rumah masing-masing secara live streaming nah hanya bisa mengikuti ibadah rohku penambahan mohon Tuhan ibagas na 10 halak das sa Bapa haganu pa na Bapa kebijakan ni pemerintah na bayan huban namin aman mungkin na terbaik ihapon hanami sonarion Bapa halani na masih mewabah dope virus pandemi COVID-19 sonari i negara namin Tuhan hasi PI duniaon tapi seng halani marhiteunin Bapa gabi lemah kanami gabi doh kanami hubungutuhan malah lebih orot dohan nami hubungutuhan ija Bapa langpe beribadah kanami i rumah panombahan mon tapi gabi bahat dosi rumah ibadah Tuhan na timbul use Tuhan aman marhite Bapa boy hanami berkebaktian di rumah nami masing-masing humani Bapa mengikuti secara live streaming Tuhan ibaga saya Bapa hadir matongon ham Tuhan i rumah nami be masing-masing Tuhan asiboy Bapa marhidorat Bapa hatamuin tongon Bapa asiboy Bapa lebih orot hanami lebih mengerti hanami tong Tuhan bahwa hamdas saganu pempujian nami hamdas sa pangarapan nami Tuhan martonggo mahanami Tuhan khusus ni bani pemerintahan nami bani pemerintahan na terendah sampai tertinggi berhamba sedia Bapa memimpin sedia secara bijaksana dan adil humani Tuhan asilang memilih-milih sedia Tuhan secara khusus ni nami na paling minoritason Bapa asi tetap adil tongan pemerintah nami Bapa untuk memimpin negaron asi boy hanami tetap semangat tetap hanami mengharap kubamu hanami marondos kumani tong Tuhan ibaga saya Bapa hadir maham bani paruhuran ni pemerintah nami Bapa sorap hamaton dumu na pasingin humani Tuhan asiboya Bapa memimpin hanami negara Indonesia on ibagas na adil dan makmur Tuhan martongko hanami Tuhan hubani jemaatmu neja Bapa na hurang sehat atap pena sedang irawat sonari Tuhan aima inang Merliana Saragih na sedang irawat Bapa i rumah sakit Royal Bapa sing ibutuh kanami Tuhan aha na borit ni inangon atap pe orang tua nami on Tuhan tapi undos kon hanami hubamu Bapa hama tongtong panambari Tuhan na i atas ni segala dokter hamani Tuhan jamah kami ya Bapa lawat ham inangon Tuhan asih ibagas na sehat jorgit ya Bapa meriton ni tambar atap meriton ni tangan para medis na mangobati si Bapa asih paroh kon hamalumon martonggo humani hanami Tuhan hubani Bapa Opsinur Saragih na mungkin sedang lagi pemulihan i rumah kumani Tuhan hadir matongtong humani hamiji Bapa beram kesehatan hubani Bapa on humani Tuhan hubani haganup jemaatmu na dong i gagapes cililitan baik pena seroton hanami Tuhan nalangi butuh kanami marsada-sada Bapa ati na dong ibagas pernaboritan sedia Tuhan lawat ham berham kesehatan hubani sedia Tuhan merhiton ni tambar atau merhiton ni tangan ni para medis na mangobati sedia ase paroh kon hamalumon matongtong Tuhan ase riap hanami marmalas niuhur Bapa lama muji pakon pasangapon goramuna pasingin jan hubani piga-piga hasoman nami humani Tuhan baik atau pendeta nami Tuhan nasonari na dong terpapar mungkin humani Tuhan bani virus pandemi COVID-19 on humani Tuhan tetap yondos kon hanami hubani tanganmu Bapa bani pemulihan ni sedia ase poroh kon hamalumon tong Bapa silang Bapa pigadukah nari na boy riap beribadah kanami ang kuduman normal holi Bapa situasyon Tuhan ay manalah beribadah mamuji pakon lapas angapon goramuna mapasingin martongko humani hanami Tuhan hubani Bapa Sales Purba Tuhan ija Bapa na piga-piga hari na lewat Tuhan na do pelop ham parlobe Tuhan inang hinahulongan sin rumah ni Bapa hulambungmu ibaga saya Bapa ham tong memberi apoh-apoh na tersulur bani keluargaon khusus ni bani Bapaon Tuhan ija Bapa Bapaon na mungkin nagalek do Tuhan parkulon ni bani domu huma bani umur ni Bapa huma ni domalan sia Bapaon Tuhan ibaga saya Bapa roh maham Tuhan hadir maham Bapa hutongah-tongah ni keluarga ni Bapaon asipodas ia tarapoh kumani Tuhan sonai humani Tuhan itong kon hanami hubani keluarga Firanus Halawa patape inang Septalina Tuhan ija Bapa na bani 3 minggu na lewat huma ilayak-layak kokam Tuhan sadadanak bani tongah-tongah keluarga ni sedia sehi hama tongtong na makasama ni sedia huma di Bapa berhama tongtong malas niuhur hubani sedia Bapa khusus ni niom bahin Tuhan asa simbur magodang i Bapa sesu bani harosuhmu huma ni tongon Tuhan martonggo humahanami Tuhan hubani hanami haganup atap pe bani jimatmu Tuhan na kondisi na disabilitas Tuhan halani goran ni minggu nami Tuhan saderion ama ase
Boy hanami mengurupi Tuhan bani jemaat nami bata bani keluar nami na disabilitas atap pena keterbatasan humani Tuhan. Halani sedia humani Tuhan ciptaanmu do humani sedia Tuhan. Halani Bapa hama tongtong na mangartuki pikiran nami haganup Bapa jemaatmu Tuhan. Asidong Bapa boy tongon hanami iperhatikan hanami tongtong Bapa hasuman nami na berperhatian khusus atap pe disabilitas tongtong Tuhan. Ama marhitayon ni nadop ibentuk satu organisasi Tuhan khususnya nami distrik Pituan Bapa na baru ibentuk humani Tuhan ama program untuk menangani disabilitasi na dong i distrik 7 humani Tuhan hartu kiham pikiran nami marsada-sada Bapa asi yurupi hanami sedia Tuhan marhita na buoy iben hanami na lahu mangurupi sedia humani Tuhan asi buoy tongtong hanami Bapa mardingat humabani sedia Tuhan bahwa sedia pe ciptaanmu do humani sedia Tuhan martonggo mahanami Tuhan uti nari nalotangaron nami mahatamu nebuan hon ni inang ama inang pewelertina buru saragih kemani Tuhan. Sehama tongtong na bere hanami Bapa uhur Tuhan utur muton di napasing matongtong surapiham huban nami Tuhan. Asibu yerusi hanami ahan di padas ni inang peon huban nami Bapa. Asihatamuin matongan sebagai rigapan, sebagai pelita hubani hidup nami Bapa, sebagai boy in bohal bani perguluhan nami boy sehari-hari Tuhan boy idalan kon hanami in Tuhan khusus ni hubani inang peweler tinaon humani Tuhan dapadas kon hatamui Bapa siam tongtong hadir huma hubani inangon humani Tuhan asi ahana keluar hubani pamangan inangon Tuhan ama hatana humbamu humain Tuhan khusus ni keluarga ni sedia humani Bapa siam tongtong naman ramoti sedia humani Tuhan biram kesehatan hajur gitan hubani sedia humani Tuhan tambah ham huma pasu-pasumu hubani sedia Bapa tambah ham rezeki hubani sedia humani Tuhan marhita ni horja tangan ni sedia Bapa. Ase boy lebih semangat tongtong hama inangon atak pekeluargon Bapa nalo melayani hanami haganup jemaatmu humani Tuhan. Holong matemu Bapa hanami perdosa na baggal do hanami Tuhan. Gati do na malembang bani hatamui Bapa. Ibaga say marpangulaki mahurmu ban nami Bapa. Parlubi masasapham dosa nami na baggalin. Silangi gabi pangambati pasu-pasu na lo siberekonmu ope huban nami. Bagas goran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Jalo hama tonggo elek-elek panginduan namion. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Peweler Tina Saragi, kita bernyanyi dari Kidung Keesaan nomor 706 bait 1 sampai bait 3. Perhatian meriam terang
Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kalau pada pagi hari ini kami masih boleh merayakan ibadah ini, adalah karena kasih dan setiamu kepada kami. Dan kalau kami masih boleh mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk disapa oleh firman-Mu, adalah juga karena anugerah yang luar biasa kepada kami. Berkati kami Tuhan, berkati lingkungan kami dimanapun kami pada saat ini. Biarlah kemuliaan bagi nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, yang berada di gereja maupun yang ada di rumah, firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab 2 Samuel pasal yang ke-9, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Siba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadamu, engkaukah Siba? Jawabnya, hamba tuanku. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Siba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Tanya raja kepadanya, di manakah ia? Jawab Siba kepada raja, dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah, kata Daud. Mephiboset, jawabnya, ini hamba tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu. Oleh karena Yonatan ayahmu, aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua di rumah ataupun di gereja, mungkin saja di perjalanan, mungkin saja sedang di rumah sakit, adalah berbeda. Saudara-saudara, dalam hal perbedaan umur kita, tempat tanggal lahir kita, dan juga ekonomi kita, garis keturunan kita, kita mengaku bahwa ini adalah ciptaan Tuhan. Kalau kita percaya bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan, maka kita akan menyatakan kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita.
kita diciptakan berbeda adalah untuk memuliakan Tuhan, untuk keagungan Tuhan, dan untuk keistimewaan Tuhan dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, Daud adalah sangat berbeda dengan saudara-saudaranya pada waktu itu. Isai ayahnya merasakan bahwa Daud belum cocok untuk ikut beribadah. Apalagi merayakan sesuatu yang sangat istimewa, karena pada saat itu Samuel datang untuk melihat, memperhatikan ibadah, dan juga mau memilih anak Isai menjadi hamba Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat itu Samuel berkata, "Masih adakah anakmu yang lain?" Saudara-saudara, Daud semenjak kecil adalah mengenal Tuhan dengan baik. Daud tidak merasakan bahwa dia adalah seorang yang tersisih. Walaupun pada saat beribadah waktu itu, Daud tinggal di rumah. Mungkin saja dia masih bekerja. Tetapi Daud adalah yang takut akan Tuhan, karena pengajaran orang tuanya menjadi taat akan perintah orang tua. Ketika Isai memanggil tanpa pertanyaan, dialog, Daud mengikuti. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi perenungan pada kita di pagi hari ini, ketika kita mengikuti ibadah ini, siapakah saya di hadapan Tuhan? Siapakah kita, warga jemaat GKPS Cililitan, yang di berbagai tempat pada saat ini di hadapan Tuhan? Saudara-saudara, takut akan Tuhan inilah yang menjadi dasar bagi Daud ketika dia melakukan tugasnya. Takut akan Tuhan itu berarti bukan hanya dalam kata-kata, tetapi dari hati dan siap untuk melakukannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Daud dan Yonatan mempunyai satu hubungan yang sangat istimewa, bukan karena hubungan darah, tetapi karena mereka berdua adalah mengandalkan Tuhan. Mereka berdua adalah takut akan Tuhan, sehingga terjadilah komunikasi yang baik, saling mendukung, saling menopang, dan tidak ada yang mementingkan diri sendiri. Selalu berkata, apa yang harus dilakukan, apa yang harus diperbuat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimanakah kehidupan kita ketika kasih Tuhan menjadi pola dasar dalam kehidupan ini? Bagaimanakah sikap kita ketika kita mengimani bahwa hidup ini dipenuhi oleh kasih Tuhan? Saudara-saudara, yang pertama, rendah hati.
Daud adalah seorang yang rendah hati. Dalam kehidupan ini tidak ada yang berjalan mulus. Gelombang besar atau gelombang kecil selalu ada. Sama seperti yang dihadapi oleh Daud. Yang walaupun kita katakan dia adalah raja yang sangat terkenal, tetapi dia banyak mengalami gelombang tantangan dalam kehidupannya. Saudara-saudara, ketika Daud mengalami tantangan, ketika Daud mengalami gelombang, Daud ada dalam rendah hati, taat dan sujud kepada Tuhan. Kesetiaan Daud kepada Tuhan menghantarkan hidupnya kepada kesabaran yang sangat istimewa. Sehingga dengan adanya kesabaran yang bersama dengan Tuhan, hidup Daud menjadi orang yang bersukacita. Sikap rendah hati yang kita jumpai di dalam kehidupan Daud adalah membuat suatu perubahan yang sangat istimewa di dalam kehidupan manusia. Saudara-saudara, menerima Mephiboset sebagai seorang keturunan raja dan sebagai seorang yang tanda kutip difabel adalah sebenarnya sangat sulit menurut kebiasaan pada waktu itu. Karena yang terjadi pada waktu itu adalah ketika seorang raja berkuasa mendapatkan kemenangan, maka seluruh harta, demikian juga generasi penerus dari raja yang pertama harus dibuang atau bahkan dibunuh. Karena jangan sampai ada orang yang memiliki kesempatan untuk melawan, untuk menyatakan bahwa dia adalah yang berhak pada waktu itu. Saudara-saudara, kesempatan itu dipergunakan oleh Daud bukan mau membalas dendam atau membalas kesalahan. Tapi dengan adanya pertanyaan apakah masih ada keturunan Saul, itu mau mengatakan bahwa Daud sebagai orang yang percaya kepada Tuhan selalu mengandalkan Tuhan. Dengan pertanyaan masih ada keturunan Saul dan saya akan mengasihi dengan kasih Tuhan, itu adalah menyatakan bahwa perbuatan Daud perbuatan yang rendah hati. Saudara-saudara, ternyata bukan atau tidak cukup hanya rendah hati, tetapi dilanjutkan oleh kesetiaan untuk menepati janji. Saudara-saudara, janji adalah hutang yang harus dibayar. Itu pepatah, ungkapan yang beriman sampai hari ini masih berlaku. Dengan Daud tidak melupakan perbuatan apa yang dilakukan oleh Jonatan yang begitu hebat, mendampingi, menolong agar tidak pada waktu itu terbunuh oleh Saul. Daud yang selalu mengandalkan Tuhan. Daud yang selalu menyatakan kasih Tuhan. Sehingga Mephiboset boleh ada bersama dengan Daud. Mephiboset anak dari Yonatan yang pada saat itu saudara-saudara ada di dalam posisi yang paling hina. Tidak memiliki apa-apa. Sebagai cucu seorang raja adalah sangat mengerikan. Tubuhnya tidak sempurna, mengalami suatu cedera
dan kecelakaan itu menjadikan Mephiboset lumpuh. Saudara-saudara, kesetiaan daripada Daud akan janjinya dibayar ketika Daud berkata, "Ayo silakan jemput, mari Mephiboset masuk ke dalam istana." Saudara-saudara, dan apa yang dijanjikan oleh Daud dengan Yonatan untuk generasi daripada Yonatan tidak hilang dari bumi ini, tetapi ada dalam perhatian raja. Saudara-saudara, perhatian pada saat itu mungkin diharapkan oleh pandangan manusia, bolehlah dikasih makan atau diizinkan tinggal bersama dengan raja. Itu sudah sangat istimewa. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud sebagai seorang yang menerima kasih dari Tuhan bukan saja persoalan perut, tetapi persoalan kehidupan. Kalau disebutkan dalam teks kita ini, "Aku akan mengembalikan seluruh ladang daripada nenek, daripada kakekmu. Hupaula do hubam haganupan sagala tading-tadingan ni opungmu si Saul." Hita haganupan ini mau menyatakan bahwa ketika bersama dengan kasih Tuhan, maka persoalan bukan hanya persoalan perut, tapi persoalan dengan kasih Tuhan untuk kehidupan manusia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kalau pada saat ini kita mau berkata bahwa kita ini juga ada dalam penderitaan sama seperti Mephiboset. Ketika dia ada dalam pengungsian, tinggal, pangisolat, tondok di rumah seorang yang mungkin bisa memberikan dia makan. Tapi suasana yang sangat mengerikan adalah tinggal tondok di rumah Nisada Halak dengan posisi tidak ada yang bisa diandalkan. Kakinya tidak bisa berdiri, menopang tubuhnya. Saudara-saudara, Lodebar artinya tandus, kering, tidak ada makanan, tidak ada roti, penuh dengan kesesakan. Mephiboset tinggal di sana. Dan mari kita katakan pada saat ini juga mungkin kita ada dalam posisi yang seperti ini sekarang. Kita katakan bukanlah hal yang menggembirakan kalau kita tidak boleh datang ke gereja. Kalau kita boleh hanya beribadah di rumah, itu bukan hal yang menggembirakan menurut pandangan manusia. Lalu kita katakan keadaan sekarang ini adalah suram. Sangat-sangat tidak pernah diperhitungkan. Semua serba terbatas. Semua dalam konsep tidak boleh karena dipakai dengan kata harus. Saudara-saudara, biarlah Lodebar yang kita alami sekarang dan kita percaya kepada Tuhan. Kalau Daud mampu dengan kasih Tuhan mengangkat, menjauhkan Mephiboset dari Lodebar, tempat yang sangat mengerikan itu, dan kita sebagai anak yang dikasihi oleh Tuhan, mengerti, mengenal kita sudah diangkat Tuhan dari Lodebar masa kini. Tempat-tempat yang sangat mengkhawatirkan, yang tidak menjanjikan kehidupan ini. Tetapi Tuhan menjadikan kita bukan menjadi pangisolat yang tidak memiliki hak dalam kehidupan bersama dengan Tuhan.
tapi Tuhan menempatkan kita di istana raja. Makan, minum, menikmati kehebatan Tuhan dalam kehidupan kita pada saat ini. Saudara-saudara, kesetiaan Daud akan janji Tuhan itu membuat Daud hidup penuh dengan sukacita. Maka dalam hal melakukan kesetiaan untuk mengenal kasih Tuhan, saudara-saudara, Daud bukan hanya menempatkan Mephiboset sebagai tinggal di rumahnya, tetapi kalau dipakai istilah makan bersama dengan saya, itu berarti mengangkat Mephiboset menjadi anggota keluarga. Mengangkat Mephiboset menjadi berhak menikmati segala sesuatu apa yang ada di istana. Saudara-saudara, hidup dengan kasih Tuhan itu berarti hidup dalam perjanjian kasih dan kesetiaan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Yang menjadi pertanyaan sebagai kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, saudara-saudara. Kita berjanji pada saat kita angkat sidi, percaya kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, di hadapan jemaat, di hadapan Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, apakah janji itu masih seperti Daud? Setia menepati janjinya terhadap Yonatan. Sehingga apapun dalam kehidupan generasi Yonatan, termasuk Mephiboset, Daud menyatakan ini adalah ciptaan Tuhan yang menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita pada saat ini, mungkin janji kita yang percaya kepada Tuhan, percaya kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, bisa saja terjadi seolah-olah sudah mulai kendor. Mengapa itu terjadi? Karena hati kita dipenuhi oleh percaya diri sendiri, tidak mengingat Tuhan. Jadi kalau keadaan itu sudah mulai kendor, saudara-saudara mari belajar dari Daud. Daud setia akan janjinya karena kasih Tuhan ada di dalam hatinya. Bisa juga terjadi misalnya saja dalam rumah tangga kita masing-masing. Ketika pernikahan kita berjanji sehidup semati. Tapi karena ekonomi yang mungkin menurun atau yang mungkin menaik, itu bisa saja untuk membuat kita semakin kendor akan janji itu. Tetapi yang berdasarkan kasih Tuhan, baik dalam rumah tangga, baik dalam pendidikan anak, demikian juga untuk masa depan kita. Mari hari ini belajar dari Daud. Kasih Tuhan yang menjadi dasar hidup Daud, maka dia setia untuk janjinya. Dan janji itu untuk kemuliaan bagi Tuhan. Saudara-saudara, kepedulian Daud juga sangat-sangat istimewa pada waktu itu. Daud mengenal bagaimana tentang Lodebar, dan Daud mengerti apa yang harus dilakukan ketika harus tinggal di sana. Tetapi Siba adalah seorang pekerja di rumah Saul. Saudara-saudara, pada saat itu sangat berbeda sikap dengan Daud. Kalau Daud berkata, masih adakah keturunan daripada Saul? Saya akan memberikan kasih kepadanya. Lalu Siba berkata, ada seorang anak laki-laki Yonatan yang kakinya pincang. Saudara-saudara, kita mau katakan apa arti sebuah nama?
Bukan berarti nama itu tidak perlu. Dan saya percaya Siba tahu persis siapa nama anak Yonatan. Tapi pada saat itu Siba meninggalkan nama itu dan hanya menceritakan bahwa ada seorang anak Yonatan laki-laki yang tinggal di Lodebar dan kakinya pincang. Saudara-saudara, memang keduanya ada kepedulian. Tetapi bagi Daud, bukan keadaan fisik Mefiboset yang paling penting, karena Daud percaya bahwa Mefiboset yang sudah diketahui ada dalam keadaan pincang, ada dalam keadaan difabel, itu juga ciptaan Tuhan. Itu juga untuk kemuliaan bagi Tuhan. Jadi Daud sungguh merasakan dengan kasih Tuhan kalau segala sesuatu ini untuk kemuliaan bagi Tuhan, berarti Mefiboset yang sedang situasi yang tidak terhormat pun menurut manusia, dia harus diangkat menjadi yang memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, kepedulian yang sangat istimewa dari Daud menjadikan Mefiboset sadar diri. Ketika Mefiboset sampai di istana, saudara-saudara, mungkin Mefiboset masih merasakan apa yang harus dia terima dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada pada waktu itu. Mungkin dia akan kena marah, mungkin dia akan segera diusir, bisa saja dia dibunuh. Sama seperti perilaku-perilaku yang tidak mengenal Tuhan. Saudara-saudara, tapi kepedulian daripada Daud akan keadaan Mefiboset, saudara-saudara, adalah kepedulian untuk menghargai kehidupan yang berasal dari Tuhan. Kehidupan yang bersumber dari Tuhan. Dan kehidupan untuk memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, dengan teks kita ini, kita mau melihat apa yang dilakukan oleh Mefiboset di hadapan Daud, di hadapan Tuhan pada saat itu. Ungkapan yang sangat istimewa. Siapakah saya ini di hadapan Tuhan? Hanya sebagai anjing yang mati. Saudara-saudara, jawaban daripada perbuatan baik yang walaupun sering kita katakan tidak semuanya membuat kita bersukacita. Tidak semuanya mendukung kita dalam hal perbuatan-perbuatan baik. Mari kita melihat jawaban dari Mefiboset. Ada dua hal. Memang anjing menurut tradisi pada waktu itu adalah binatang yang najis karena sering makan kotoran. Jadi kalau seorang perempuan yang pada saat Tuhan Yesus ada di dunia ini menganggap dirinya sebagai anjing, dan seorang yang berdosa menganggap dirinya hanya mampu memakan remah-remah karena dia tidak dianggap sebagai yang tidak berguna. Dan ternyata dalam teks kita ini lebih istimewa lagi. Tapi kita boleh melihat seorang yang tidak berguna dan sudah mati. Itu artinya memang sangat menjijikkan. Tidak ada seorang pun yang memandang atau yang menghiraukan. Tapi dari sisi lain, kita melihat bahwa anjing itu binatang peliharaan kalau kita sekarang. Yang mungkin boleh dikatakan berhak loh di rumah ini.
punya kuasa loh di rumah ini. Tapi Mephiboset berkatakan, walaupun dari sisi pandangan ini mengatakan bahwa saya mungkin berhak di sini, tapi hak itu sudah mati. Tidak ada lagi. Kehadiran saya tidak ada gunanya, tidak ada artinya sebagai cucu daripada Saul. Hanya berguna ketika kasih dari Daud ada dalam kehidupannya. Kemudian yang kedua, sebagai anjing mati, kalau disebutkan bahwa anjing juga memiliki kuasa untuk menggonggong, untuk kita katakan menjadi sesuatu yang sering diandalkan oleh rumah tangga dalam hal menjaga musuh. Kalaupun itu dianggap orang, Mephiboset berkata, kekuasaan itu tidak ada lagi. Kekuatan itu saya tidak memilikinya. Saya sudah tidak ada artinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya bahwa setiap orang memiliki keistimewaan, setiap orang memiliki suatu hal yang sangat berguna, maka kita boleh saling menghargai dan peduli satu dengan yang lain. Tetapi ketika kita merasakan bahwa kehidupan kita ini tidak berarti dan kita tidak mau berdampingan dengan Tuhan, menyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan ini, maka benar-benarlah hidup kita tidak dipandang oleh seorang pun. Apalagi dalam situasi sekarang ini. Tetapi ketika kita merasakan bahwa kita ini tidak ada apa-apanya, sangat rendah, sangat tidak berarti, tapi kita masih meyakini bahwa Tuhan ada bersama dengan kita dan telah mengangkat kita menjadi anak Tuhan. Karena Yesus telah mati untuk kita. Tidak ada seorang pun yang boleh sempurna, yang sempurna kehidupannya di dunia ini. Semuanya kita saudara-saudara boleh digolongkan di hadapan Tuhan sebagai seorang yang difabel, yang memiliki keterbatasan dan memiliki kebutuhan khusus dalam kehidupan ini. Tapi saudara-saudara, mari menjadi anak yang dikasihi oleh Tuhan, yang tidak mengandalkan apapun dalam kehidupan ini kecuali kasih dari Tuhan. Kalau kita mau katakan Mephiboset yang mengenal dirinya, hanya penerima anugerah, itu adalah juga menjadi perenungan bagi kita hari ini. Apapun yang boleh kita nikmati sekarang, apapun yang boleh kita miliki pada saat ini, saudara-saudara, kita tidak bisa seperti sekarang ini tanpa seseorang pernah menyuapkan nasi dan minuman ke dalam mulut kita. Kita tidak bisa sampai sekarang ini dalam kondisi kita masing-masing tanpa ada seseorang yang pernah membersihkan kita dari segala yang kotor di dunia ini. Tapi kita ketahui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, yang telah memberikan kebahagiaan itu kepada kita dan mengangkat kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, tugas kita yang mengenal akan kasih Tuhan, akan pemberian Tuhan, akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan ini, tentu mari saling memperhatikan, mari saling memperdulikan. Bagaimana kita peduli kepada orang-orang yang membutuhkan kebutuhan khusus, bagaimana kita peduli kepada orang-orang yang difabel, yang mungkin secara fisik. Kita harus ingat apa yang kamu lakukan kepada orang yang kecil ini, kata Yesus, itu adalah perbuatan kepada Tuhan. Jadi jangan memandang mereka sebagai orang yang sangat membutuhkan kita, tapi mari memperhatikan orang-orang yang berkebutuhan khusus karena Tuhan telah memberikan yang terbaik kepada kita. Jadi dimanapun
Dan kapanpun kita berbuat baik, kita setia akan janji Tuhan, kita peduli, dan kita dengan rendah hati, karena Tuhan itu sangat amat baik kepada kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, mari menjadi orang yang takut akan Tuhan, orang yang peduli akan kasih Tuhan, dan yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Kita adalah orang-orang yang hidup dengan anugerah Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, dengan kasih setia Tuhan. Dan seperti Daud, kita belajar tidak ada yang bisa kita andalkan, tapi hidup dengan rendah hati, hidup dengan peduli, hidup dengan penuh ucapan syukur. Karena Dia, Tuhan kita, Yesus Kristus, mengangkat kita, menempatkan kita pada posisi yang terhormat, pada posisi yang sangat istimewa. Bukan hanya mendapatkan makan dan minum, tapi mendapatkan kehidupan yang kekal. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami boleh disapa oleh Tuhan dengan firman-Mu. Agar kami hidup dengan rendah hati, setia akan janji, hidup peduli dan penuh ucapan syukur. Karena kami sudah menerima kebaikan Tuhan, sudah menerima anugerah Tuhan. Dan ketika kami dalam kehidupan ini boleh hidup berdampingan dengan orang-orang yang membutuhkan kami, biarlah kami memandang dengan kasih Tuhan dan kami melakukannya penuh dengan kesetiaan karena Tuhan ada bersama dengan kami. Inilah doa kami, inilah harapan kami, dan dalam nama Yesus kami sampaikan doa permohonan ini. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis dalam Mazmur 50 ayat yang ke-14. Persembahkanlah syukur kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada yang maha tinggi. Sekarang kita mengumpulkan persembahan kita.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu yang mencukupi segala kebutuhan kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan harta milik kami yang berasal daripadamu. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus mengajari kami, supaya semakin melihat, menyadari dan mensyukuri berkat-Mu yang berlimpah, baik yang telah kami terima maupun yang masih akan Engkau berikan kepada kami, sehingga hati kami tulus memberikan persembahan yang benar ke hadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa ini di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga yang diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Pergilah, beritakanlah dan saksikanlah berita Injil keselamatan dimanapun kita berada. Kita terima berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom. Bagi orang tua kami, jemaat yang dikasihi Tuhan yang berada di rumah dan yang ada di gereja, selamat hari Minggu dan damai Tuhan bersama dengan kita. Amin. Shalom. Amin. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Selamat hari semuanya. Foto dulu yuk. Hah? Nggak bisa. Bisa. Kita aja kantor aja. Kantori aja ini kan apa kita? Dokumentasi. Berdoa dulu. Berdoa aja lu, berdoa.
Gak usah juga nggak apa-apa.
dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu,